Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Apa yang diperlukan tubuhmu agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Coba perhatikan mengapa motor dan mobil dapat berjalan. Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan? Kita dapat bergerak sesuai dengan keinginan seperti berdiri dan duduk. Hal ini dapat dilakukan karena tubuh kita memiliki energi. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa macam bentuk energi, diantaranya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena lokasi atau tempatnya. Ada berbagai macam jenis energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi, yaitu misalnya energi yang dimiliki oleh buah-buahan pada saat berada di atas pohon. Yang kedua adalah energi potensial elastis, contohnya yaitu energi yang dimiliki oleh busur panah. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Misalnya, energi yang dimiliki oleh buah-buahan yang jatuh dan bergerak di atas permukaan tanah. Bentuk energi lainnya adalah energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Diagram berikut ini merupakan presentase berbagai sumber energi yang paling banyak digunakan untuk kehidupan manusia. Secara garis besar, sumber energi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan diantaranya adalah energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan pendambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini akan dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Sumber energi terbarukan diantaranya adalah energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut dengan hidroelektrik. Berikutnya adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dan dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Yang terakhir adalah energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air dan sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat, protein, dan lemak. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas.
Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan hidrogen menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen dan juga energi yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Selanjutnya adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa. Respirasi ialah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Pencernaan karbohidrat. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi karbon dioksida dan hidrogen, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Pencernaan protein. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa, seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.